Chapter selanjutnya, melihat pemimpinnya jatuh pingsan, tentu saja membuat member guild Silvermoon begitu sangat murka. Seketika, mereka pun mengepung Sangwoo di saat itu juga. Salah satu dari mereka pun berkata, "Beraninya kau memancing perkelahian dengan guild Silvermoon? Kami semua adalah hunter tingkat D. Apa kau berpikir kau bisa menangani kami sendirian?" Mendengar pertanyaan tersebut, Sangwoo pun hanya menghela nafas. Di mana saat itu juga, tiba-tiba begitu banyak klon dari Sangwoo pun telah muncul. Melihat klon Sangwoo mulai berdatangan satu persatu, penjaga maupun para berandalan dari guild Silvermoon kini sangat terkejut, bertanya-tanya sejak kapan mereka berada di sini. Di tengah kebingungan tersebut, dengan serius Sangwoo berkata, "Bisakah kau mengatakannya kembali? Siapa yang kau maksud dengan sendirian?" Di saat situasinya mulai memanas. Namun, kini panel pun berpindah. Di ruangan Kang Junmo, tiba-tiba saja Parwontai memasuki ruangannya. Di mana saat ini Parwontai meminta izin untuk melihat perkembangan Sangwoo saat ini. Ah, itu benar. Ini dia. Seperti yang kukatakan sebelumnya. Karena ini adalah informasi pribadi, kau tidak bisa memotretnya dan itu harus dikembalikan kepadaku, ujar Kang Junmo. Ya, tentu saja aku hanya membutuhkannya untuk melihat sesuatu, jawab Parwontai sambil melihat berkas tersebut. Setelah membacanya, Parwontai bertanya kepada Kang Junmo, apa Sangwoo meningkat semua stat ini hanya dalam waktu 6 bulan saja? Dan Kang Junmo pun membenarkannya. Baru-baru ini, rasanya dia adalah pria yang benar-benar berbeda. Setelah kejadian itu, dia terobsesi dengan berburu dan berolahraga. Lekas, Kang Junmo pun bertanya kepada Parwontai, apa stat itu cukup baginya untuk menjalankan rencananya? Dan Parwontai menjawab, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebenarnya, aku punya rencana lain. Kalau dia gagal melakukannya tepat waktu. Tapi, tidak perlu khawatir tentang itu. Menurutnya, dilihat dari analisis stats dan skillnya sekarang ini, pertumbuhannya sangat meningkat drastis. Layaknya para monster, dia telah melampaui kelas D dan hampir menjadi kelas C. Dia bahkan mungkin akan jadi seorang high ranker di suatu hari nanti. Keterampilan cloning sebenarnya membuat pengguna lebih kuat dari yang ditunjukkan statnya. Hahaha, aku penasaran seberapa kuatkah dia sekarang ini. Dan oleh karena itu, Parwontai pun telah memutuskan untuk memulai misi penyelamatan tim 1. Setelah berkata hal demikian, kini kita kembali di scene utama. Nampak hunter yang dibully tersebut sangat tercengang melihat pertempuran itu. Menurut mereka, pertempurannya cukup sangat tidak seimbang, di mana kita bisa melihat member dari guild Silvermoon tak dapat berdaya menghadapi Sangwoo beserta klonnya. Melihat pertempurannya kini berat sebelah, penjaga dungeon pun mencoba menghentikannya. Lekas, Sangwoo pun sedikit bingung dengan perkataan sang penjaga dan bertanya apa alasannya ia harus berhenti. Di mana sang penjaga itu berkata, menurutnya ini terlalu berlebihan. Namun, sebelum penjaga itu ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja dengan tatapan yang sangat serius, Sangwoo memotong perkataannya. Ia mengatakan, kau seharusnya mengatakan itu saat hunter itu dipukuli, bukannya sekarang. Bahkan, kau tidak melakukan apapun saat mereka mengeluarkan senjata kepadanya. Walaupun begitu, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi, kau bisa terus menjaga pintu masuk seperti sebelumnya. Sambil beranjak pergi dari tempat itu, Sangwoo memerintahkan klonnya untuk menghancurkan ponsel mereka. Ya tentu saja, agar mereka tidak menghubungi rekannya. Dan setelah kejadian tersebut, kini kita berpindah di stasiun Sensoldong. Tepatnya di dalam tempat berburu. Terlihat salah satu hunter telah membasmi beberapa monster yang ada di sana. Walaupun ia telah menghasilkan cukup banyak batu kristal, hunter tersebut cukup kesal karena melakukan perburuan ini. Dan ternyata pria tersebut adalah pria yang telah membuat masalah kepada Sangwoo di tempat berburu monster kelinci bertanduk. Ia bertanya-tanya mengapa dirinya harus melakukannya. Namun, di tengah kekesalan itu, ia pun merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Menurutnya, dilihat dari hawa keberadaannya, arah itu berasal dari pintu masuk dungeon. Sialan, apa mereka melakukan pemeriksaan? Dan sentak, ia pun lekas berbalik, mengira mereka adalah member dari guild Silvermoon.
Walaupun terpaksa, ia pun berpura-pura tersenyum dan berkata, "Hahaha, Anda telah tiba di sini. Aku masih membutuhkan sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan kotaku." Dan ternyata sosok tersebut tidak lain adalah Sangwoo. Melihat wajah pria tersebut sedikit familiar baginya, ia pun akhirnya mengingat pria tersebut. Sambil tersenyum, Sangwoo berkata, "Hahaha, sudah lama ya tidak bertemu, Ajusi." Namun, melihat para klonnya kini telah kembali, Sangwoo pun memutuskan akan melanjutkan perburuannya. Melihat Sangwoo dapat memasuki dungeon tersebut, pria itu bertanya, "Apa? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku yakin anggota Guild Silvermoon menjaga pintu masuknya." Dengan wajah datarnya, Sangwoo bertanya balik, "Itulah yang ingin kutanyakan juga. Kau sangat lemah dan ini adalah dungeon kelas D. Jadi, apa yang kau lakukan di sini? Namun, dilihat dari penampilanmu, kau tidak ke sini untuk berburu. Apa ya? Tapi, kelihatannya Guild Silvermoon mengurungmu di sini ya. Hahaha. Aku sama sekali tidak mengasihanimu. Akan tetapi, aku perlu mendengar apa yang telah terjadi di sini," ujar Sangwoo sambil memperlihatkan foto para member Guild Silvermoon. "Kamu lihat ini. Aku yakin kamu mengenalnya. Jangan khawatir tentang para bajingan yang ada di pintu masuk." Dan melihat gambar tersebut, ya tentu saja pria tersebut tidak percaya sambil berteriak. Ia berkata, Bagaimana mungkin? Semua orang itu adalah hunter di tingkatan kelas D." Namun, karena cukup kesal kepada pria tersebut, Sangwoo pun mengancam lantang meneriakinya untuk lekas diam dan mulai menjelaskannya. "Apa kau juga ingin berakhir seperti mereka?" Merasa tidak berdaya, akhirnya pria itu pun memutuskan untuk menjelaskan semuanya, di mana Sangwoo harus mengetahui bahwa monster kelas D dapat menjatuhkan permata saat mereka mati. Permata ini bertahan lama di tubuh monster bahkan setelah kematian mereka. Dan di dungeon ini sudah biasa bagi para monster untuk bertarung satu sama lain. Dengan pertarungan tersebut, itu tidaklah heran jika ada banyak batu permata yang makin menumpuk di dalam dungeon. Walaupun begitu, untuk hunter kelas D, permata hanyalah benda acak yang tidak layak untuk dikoleksi. Jadi, mereka mengumpulkan hunter kelas rendah dan mengurung mereka di dalam dungeon. Mereka tidak akan membiarkanmu keluar sampai kau memenuhi kuota. Sambil menatap salah satu hunter yang memungut batu permata tersebut, Sangwoo pun bertanya mengenai pria itu. Lekas, Ajusi pun menerangkannya bahwa mereka memiliki hutang di guild, atau bisa saja ia dijual ke guild oleh beberapa orang. Kebanyakan dari mereka berhutang atau hunter pemula, maka itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau kalian bertemu dengan monster?" tanya Sangwoo. Menurutnya, bahkan jika seseorang meninggal saat mengumpulkan permata, tidak ada yang lebih alami dari kematian hunter di dungeon. Mendengar penjelasan tersebut, Sangwoo pun hanya terdiam melihat begitu banyak hunter yang berakhir seperti mereka. Menurutnya, ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan menyaksikan sesuatu seperti ini di kenyataan. Dan setelah berpikir hal demikian, Sangwoo pun lekas memerintahkan Ajusi itu untuk segera pergi dari sini. Mendengar perkataan itu, Ajusi tersebut juga tidak dapat keluar saat ini. Itu karena guild dari Silvermoon pasti mengawasinya di luar. Namun, Sangwoo pun menerangkan, "Cepatlah pergi sebelum aku berubah pikiran. Guild Silvermoon tidak akan menghentikanmu di pintu masuk." Ya tentu saja, mendengar penjelasan Sangwoo membuat Ajusi tersebut sangat terharu sambil membawa permata yang ia hasilkan. Lekas, Ajusi pun bergegas pergi. Namun, ketika ia pergi, Sangwoo pun lekas mengambil permatanya. Dengan wajah konyolnya, Sangwoo menjelaskan, "Mengapa kau sangat emosional? Bagaimanapun juga, dari awal bertemu, kita berdua tidak memiliki hubungan yang baik. Dasar bajingan," ucap Ajusi kesal sambil merajak pergi meninggalkannya. "Hahaha, kau mengumpulkan lumayan banyak. Nomor 1, makanlah semuanya." Melihat permata yang sangat mudah didapatkan. Mengumpulkan permata ya? Hahaha, sepertinya aku akan menggunakannya dengan senang hati. Dan ketika Sangwoo memulai perburuannya, namun di sisi yang lain, terlihat salah satu hunter yang begitu sangat panik ketakutan, kini berupaya kabur dari kejaran monster yang sangat mengerikan. Yah, di mana saat itu, hunter tersebut sedang diincar oleh monster berkelas C, yaitu monster Abomination. Menurut hunter tersebut, bajingan sialan itu
Mereka tidak menyebutkan apapun tentang monster kelas C yang muncul, dan dijelaskan ia dari Guild Silvermoon, pekerjaan sebagai buruh, bernama Kim Oh-hyun. Di tengah pelariannya, monster Abomination melemparkan bebatuan mengarahnya. Lekas Kim Oh-hyun berupaya menghindarinya. Kendati demikian, kakinya tak sengaja tersandung sehingga membuatnya tersungkur ke tanah. Dan ketika monster Abomination akan membunuhnya, di tengah hidupnya sudah berada di ujung tanduk, dan tiba-tiba saja Sang-woo dengan cepat menariknya dari serangan monster Abomination. Kamu siapa? Tanya Kim Oh-hyun. Sambil tersenyum, Sang-woo menjawab, aku adalah sang penyelamatmu. Ngomong-ngomong, apa kau punya permata? Kau sedang mengumpulkannya kan? Sudah terlambat. Aku sudah meninggalkannya sejak lama. Di tengah mereka saling mengobrol, monster Abomination pun kini mulai menerjangnya. Ya tentu saja, melihat monster tersebut membuat Kim Oh-hyun begitu sangat panik. Dan di sisi Sang-woo, dengan santainya, ia tidak menanggapi monster tersebut. Namun, ketika monster Abomination akan menghancurkannya, tiba-tiba saja nomor 1 muncul mengampaskan monster Abomination dengan sangat keras. Ya tentu saja, Kim Oh-hyun begitu sangat terkejut setelah melihat nomor 1 dapat menghadapi monster Abomination bertingkatan kelas C. Di tengah kekagumannya itu, Sang-woo memanggilnya. Ia bertanya, apa kau berbicara tentang Gul Hye-sun? Bukannya menanggapi perkataan Sang-woo, Kim Oh-hyun bertanya-tanya di dalam hatinya, Sebenarnya siapa pria ini? Walaupun begitu, aku harus cepat pergi dari sini. Namun, ketika Kim Oh-hyun mencoba pergi menjauh, Sang-woo dengan wajah tak berdosa datang menahannya. Dengan kesal, Kim Oh-hyun meneriakinya, bertanya kepadanya, mengapa kau bisa bertingkah santai seperti itu? Walaupun di sekelilingmu begitu banyak para monster. Dan Sang-woo menjawab, lebih baik kamu tak perlu menghadirkanku. Di mana saat Sang-woo berkata hal demikian, nomor 2 dan nomor 3 juga datang menghalau para monster yang mendekat. Melihat klon Sang-woo, Kim Oh-hyun berpikir, apa mereka satu tim? Ataukah dia itu seorang summon? Sebenarnya siapa mereka ini? Di tengah banyaknya pertanyaan tersebut, tampaknya nomor 1 tak sanggup menghadapi monster Abomination sendirian. Melihat nomor 1 ditekan seperti itu, Sang-woo pun memerintahkan Kim Oh-hyun untuk menunggu sebentar, karena saat ini tampaknya ia harus ikut campur menghadapinya. Dan di sisi monster Abomination merasakan aura membunuh dari Sang-woo, ia pun lekas menyerangnya. Kendati demikian, dengan sangat cepat Sang-woo menghindar dan menebas lengan monster Abomination. Di mana saat itu juga Sang-woo berpikir ia harus lekas menyelesaikannya secepat mungkin. Tanpa ampun sedikit pun, Sang-woo dengan sangat cepat memotong satu persatu tubuh monster Abomination. Setelah mengamati kekuatan Sang-woo, membuat Kim Oh-hyun terdiam tercengang. Menurutnya, pria itu sangatlah kuat. Dan kembali di pertempuran antara Sang-woo dan monster Abomination. Namun, di tengah Sang-woo akan menyerang kembali, tiba-tiba saja kutukan dari pedang yang ia kenakan kini mulai berefek kepadanya, sehingga membuat Sang-woo kini tidak fokus menghadapi monster Abomination. Namun, untungnya nomor 2 dan nomor 3 datang menghadangnya dan menahan pergerakan dari monster Abomination. Melihat celah, Sang-woo tanpa berpikir panjang membelah monster Abomination dengan sangat cepat. Cairan merah kini muncrat dari tubuh monster Abomination, dan ketika monster Abomination telah dikalahkan, dengan penuh kekaguman di wajahnya, Kim Oh-hyun pun lekas mendatanginya. Dan kendati demikian, melihat nomor 1 masih merintih kesakitan akibat luka di bahunya, Sang-woo pun sedikit bingung akan hal itu. Ini sungguh aneh, seharusnya dia sudah pulih sekarang, ucap Sang-woo sambil mengamati luka nomor 1. Namun, melihat luka tersebut, Kim Oh-hyun menjelaskan bahwasannya pedang tulang dari Abomination terdapat kutukan kebusukan yang ditanamkan pada pedangnya jika kita tidak segera memanggil healer. Belum selesai perkataan Kim Oh-hyun, Sang-woo pun memotong perkataannya. Menurut Sang-woo, sungguh sangat gawat jika ia terkena pedang dari monster itu. Malang sekali, saat mereka makan cukup banyak kristal, mereka cenderung mengenai serangan daripada menghindar. Apa dia manusia? Aku mengira dia adalah troll yang mengenakan pakaian manusia, tanya Kim Oh-hyun. Dan Sang-woo pun membenarkannya, anggap saja aku ini seorang summoner. Mengetahui dia bukan troll membuat Kim Oh-hyun terkejut. Dan karena merasa sudah diselamatkan dari klon Sang-woo, ia pun memutuskan memberinya sebuah ramuan
Berikanlah ini. Jika dia meminumnya sedikit, dia bisa hidup cukup lebih lama lagi, sampai healer datang menjemput kita. Namun, jangan salahkan aku jika terjadi apa-apa kepada rekanmu. Sambil tersenyum mengambil ramuan tersebut, Sangwoo pun tanpa berpikir panjang segera meminumkan ramuan itu kepada nomor 1. Ketika nomor 1 telah menelan ramuan itu, tiba-tiba saja kutukan yang ada di tubuh nomor 1 kini menguap keluar dari tubuhnya, sehingga luka-luka yang ada di tubuh nomor 1 kini mulai beregenerasi kembali. Melihat efek tersebut, Sangwoo pun cukup kagum dengan efek ramuan itu. Bagus, sekarang dia baik-baik saja, ujar Sangwoo kepada Kim Ah-yeon. Walaupun melihat nomor 1 sudah membaik, ya tetap saja itu membuat Kim Ah-yeon tetap bersalah. Ia pun menjelaskan itu kepada Sangwoo. Sebenarnya ada efek samping dari ramuannya, itu tidak lain, energi kehidupannya akan habis. Yah, itu karena skillku adalah racun. Dan di sini karena cukup panjang, teman-teman bisa membacanya sendiri. Berarti dia nantinya akan mati saat energi kehidupannya habis ya? Yah, lagi pula dia memang mau mati. Kurasa ini lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Dan oleh karena itu, Sangwoo pun memutuskan memerintahkan klonnya untuk lekas berburu sebanyak mungkin. Dan sentak, semua klonnya pun bergegas berburu. Setelah kepergian klon Sangwoo, Kim Ah-yeon pun berkata kepada Sangwoo, ia bahkan sudah memberitahumu apa skillku, jadi sekaranglah giliranmu. Dengan cukup penasaran, Kim Ah-yeon bertanya, sebenarnya siapa kau ini? Kau punya pet seperti monster dan semuanya begitu sangatlah kuat, bahkan bisa mengalahkan Abomination. Aku belum pernah mendengar orang sepertimu di antara hunter kelas B di negara kita. Dan tentu saja Sangwoo membenarkannya, soalnya ia hanya berada di kelas E. Oh, pantas saja, kelas ya? Apa? Kelas? Teriak Kim Ah-yeon tak percaya dari perkataan Sangwoo. Namun setelah melihat wajah Sangwoo yang seperti itu, Kim Ah-yeon pun kini bertanya kembali, mengapa seorang kelas berada di dungeon D-class? Lupakanlah itu. Bagaimana bisa kau berburu semudah itu di dungeon ini? Hahaha, tenanglah, aku juga sebenarnya memiliki pertanyaan untukmu, ucap Sangwoo. Pertanyaan apa? Balas Kim Ah-yeon. Sambil tersenyum polos, Sangwoo bertanya, kenapa kau berbicara padaku seolah-olah aku ini adalah temanmu? Mendengar pertanyaan melekit itu, Kim Ah-yeon pun hanya terdiam, tak dapat berkata apa-apa lagi. Dan di tengah mereka saling mengobrol, scene pun berpindah di ruangan penyimpanan Gilyolo. Kita bisa melihat seseorang sedang membawa sesuatu yang ada di dalam kardus tersebut. Melihat barang bawaannya terasa sudah cukup, ia pun akan mengantarkan barang itu segera. Dan dijelaskan wanita itu adalah Guildmaster dari Gilyolo bernama Han Mi-ho. Dan ketika barangnya telah siap diantarkan, sang manajer dari Gilyolo bernama Kim An-soha bertanya, kenapa kamu tiba-tiba mulai mengoleksi semua ini? Dan seingatku, kamu sebelumnya tidak pernah melakukan ini. Dan Han Mi-ho menjawab, semua ini adalah permintaan dari para wontai. Ya tentu saja dia akan membayarnya. Mengapa dia perlu sebanyak ini? Tanya Kim Seon-ha sambil membuka kardus tersebut. Dan Han Mi-ho menjawab, ia membutuhkan itu semua hanya demi satu orang. Kalau tidak salah, nama pria itu bernama Jeon Sangwoo. Dan kudengar dia akan menggunakannya seorang diri. Setelah berkata hal demikian, kita bisa melihat isi dari kardus tersebut. Itu tidak lain, batu permata yang sangat banyak. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.